Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, adik-adikku, kita sudah masuk pada modul yang ke-8 dan hari ini kita harus tuntaskan sampai modul yang ke-9. Jadi butuh konsentrasi dulu ya. Karena minggu depan sudah mulai UAS-nya. Sudah makan semua ya? Sudah makan belum? Kok nggak ada suara? Sampun Ustaz, sudah. Kita masuk pada online trading ya. Perdagangan online. Banyak yang didagangkan di online sekarangnya. Termasuk apa? Yang kalian sering lakukan apa? Apa yang sering kalian lakukan di online? Belanja Ustaz. Belanja tok, nggak pernah menjual, nggak. Sekarang masih belanja Ustaz. Jadi nggak usah fokus pada saham ya. Kalau saham kan butuh ini, butuh uang yang banyak ya. Forex ya banyak di Malang, kantor-kantor forex. Kalau kalian nantinya setelah lulus mau lebih memperdalam tentang jual beli saham, nanti bekerja di kantor forex ya. Langsung masuk ya, langsung masuk di training selama 7 sampai 1 bulan kayaknya ya. 7 hari sampai 1 bulan sampai kalian betul-betul paham. Kemudian setelah kalian paham, baru kalian nanti diberi cara bagaimana memperoleh modalnya ya. Baik, kita masuk pada modul yang ke-8 yaitu online trading. Jadi pada pertemuan yang ke-8 ini yang kita bahas yaitu tentang online trading ya, sebagai salah satu perkembangan teknologi dalam dunia investasi yang memungkinkan investor melakukan transaksi jual beli ya. Jual beli apa? Instrumen keuangan secara elektronik melalui jaringan internet ya. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara investor bertransaksi dari sistem konvensional yang mengharuskan investor menghubungi broker secara langsung menjadi sistem perdagangan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diaksesnya. Online trading memberikan kemudahan bagi investor untuk memantau pergerakan pasar melalui analisis investasi, mengakses informasi emiten, serta melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja selama jam perdagangan berlangsungnya. Dengan adanya online trading, partisipasi masyarakat dalam pasar modal semakin meningkat karena hambatan geografis dan administratif menjadi semakin kecil. Namun, demikian kemudahan dalam online trading juga membawa tantangan tersendiri. Investor dituntut memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme perdagangan, penggunaan platform trading, manajemen risiko, analisis investasi, serta pengendalian emosi
dalam mengambil keputusan investasi, ya. Jadi nggak boleh emosi-emosian, ya. Tanpa pengetahuan yang memadai, investor dapat mengalami kerugian akibat keputusan yang tergesa-gesa atau spekulasi, ya. Jadi misalkan bukanya perdagangan trading itu, ya, perdagangan online itu, misalkan bukanya jam 8, ya, misalnya. Dari segi waktu, ya, dari segi waktu antara jam 8 di Indonesia dengan jam 8 di Malaysia itu sudah berbeda, ya. Jadi kita kalah start 1 jam, ya. Kita kalah start 1 jam. Kalau di sini jam 7, di Malaysia sudah jam 8, ya. Kalau di Indonesia jam 7, di Malaysia sudah jam 8. Misalkan bukanya perdagangan ini jam 8, yang memulai terlebih dahulu yaitu Malaysia daripada Indonesia, ya. Kita harus tahu itu, ya. Walaupun kita sudah standby mulai dari jam 7, namun karena waktulah yang menentukan, ya. Makanya kita kalah start dari Malaysia yaitu selama 1 jam. Kalau di mana? Kalau di Indonesia masih jam 7, kalau di Malaysia sudah jam 8. Oke. Kemudian oleh karena itu, pemahaman tentang online trading menjadi sangat penting bagi mahasiswa, khususnya kalian ini, ya, sebagai calon investor maupun praktisi nantinya, ya. Praktisi dalam apa? Keuangan di masa depan, ya. Jadi yang akan meneruskan perjuangan untuk memajukan perekonomian, untuk mensejahterakan, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, itu adalah kalian, ya. Kalian yang harus bisa menggantikan kita-kita yang sudah lebih dahulu, ya. Modul ini akan membahas tentang konsep dasar online trading, mekanisme perdagangan saham secara online, penggunaan akun perdagangan, jenis-jenis order, analisis dalam online trading, manajemen risiko, serta etika, dan regulasi perdagangan elektronik di pasar modal. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep online trading. Konsepnya tok, ya. Konsepnya tok dulu, ya. Nanti baru praktek, ya. Kalau mau belajar langsung di pusatnya nanti ke Malang, ya. Online trading mengoperasikan sistem perdagangan elektronik, memahami jenis-jenis transaksi online, menerapkan manajemen risiko, serta menggunakan berbagai fasilitas perdagangan secara bertanggung jawab. Ya, itu tugasnya kalian nantinya, ya. Kemudian ada 12-nya yang harus kalian pahami di sini. Satu, bisa menjelaskan pengertian online trading. Nah, tidak masalah, dimulai dari teorinya dulu, ya. Apa sih online trading? Nah, harus bisa nantinya. Kemudian menjelaskan perkembangan online trading di Indonesia khususnya, ya. Ketiga, menjelaskan mekanisme perdagangan saham secara online, bagaimana mekanismenya. Dan yang keempat, menjelaskan proses pembukaan rekening efek. Yang kelima, menjelaskan fungsi perusahaan sekuritas dalam online trading. Yang keenam, menjelaskan jenis-jenis order dalam perdagangan online. Yang ketujuh, menjelaskan penggunaan aplikasi online trading. Yang kedelapan, menjelaskan analisis yang digunakan dalam online trading. Yang kesembilan, menjelaskan manajemen risiko dalam online trading. Yang ke-10, menjelaskan etika dan regulasi perdagangan elektronik. Yang 11, menjelaskan keuntungan dan kelemahan online trading. Yang ke-12, yang terakhir, bisa menjelaskan strategi sukses dalam online trading, ya. Makanya kuasai dulu konsepnya, ya, teorinya dikuasai terlebih dahulu. Baik, kita masuk pada kegiatan belajar yang pertama, yaitu konsep dasar online trading, ya.
Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas tentang online trading, perkembangannya, mekanisme perdagangannya, serta proses pembukaan rekening investasi. Dibutuhkan konsentrasi ya, harus dibuka kameranya, itu harus dibuka biar nggak ya. Yang pertama, pengertian dari online trading ya. Online trading adalah kegiatan transaksi jual beli instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, exchange traded fund atau ETF, maupun instrumen pasar modal lainnya yang dilakukan secara elektronik melalui internet menggunakan platform perdagangan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas ya. Melalui online trading, investor dapat satu, memantau harga secara real time ya, kenyataannya berapa sekarang. Yang kedua, melakukan transaksi secara langsung. Yang ketiga, mengakses laporan portofolio. Yang keempat, melihat histori transaksi. Dan yang kelima, melakukan analisis pasar ya. Kecuali di film-film Korea itu yang bisa melihat, oh ini yang naik sahamnya ini gitu ya. Itu bisa kalau kalian sudah paham nanti ilmunya, konsepnya, itu namanya forecasting ya, nanti bisa memforecast, bisa meramal, oh sahamnya ini akan turun, oh saham ini bisa naik, oh aku tak beli di saham yang sedang turun ini nanti, karena ini nanti akan naik gratis, jangan salah. Itu namanya ilmu perdukunan ya, namanya bahasa kerennya forecasting ya. Forecasting, peramalan ya, jadi ngeramal. Seperti kita belajar memanah, nembak, terus apa itu lagi, ketapel ya. Kalau awal-awal kan dikeker dulu ya, dikeker dulu dengan derajat sekian, akan dengan kekuatan sekian akan mencapai ketinggian burung yang ada di ketinggian 10 meter ya. Itu pakai itu, nanti kalau lama kelamaan berproses berjalan, akhirnya kita mempunyai insting ya, mempunyai kepekaan tersendiri, jadi nggak usah dikeker lagi, tinggal diketapel aja sudah kena. Sama nantinya tak kala kalian belajar dalam online tradingnya. Kemudian perkembangannya, online trading ini, perkembangan online trading di Indonesia ya. Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan jumlah investor di Indonesia khususnya secara signifikan ya. Kemudahan pembukaan rekening efek dan tersedianya berbagai aplikasi investasi membuat masyarakat semakin mudah berpartisipasi dalam pasar modal ya. Perkembangan tersebut didukung oleh digitalisasi sistem perdagangan, peningkatan literasi keuangan, kemudahan akses internet, dukungan regulasi pasar modal, dan inovasi teknologi perusahaan sekuritas. Kemudian yang C, yaitu mekanisme online trading. Jadi ada beberapa ya, secara umum mekanisme online trading meliputi satu, pembukaan rekening efeknya. Investor harus membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, pembukaan rekening dana nasabah atau RDN. RDN ini digunakan untuk menampung dana investor yang akan digunakan dalam transaksi jual beli efek. Fungsi RDN, satu, menjamin keamanan dana investor. Dua, memisahkan dana investor dari dana perusahaan sekuritas. Dan yang ketiga, mempermudah proses penyelesaian transaksinya, misalkan jual maupun beli ya. Kemudian yang ketiga, setoran dana investasi. Investor melakukan transfer dana ke rekening dana nasabah sebelum melakukan transaksi pembelian efek. Seperti apa ya, kalau di Shopee namanya Shopee Pay ya.
Yang keempat, pelaksanaan transaksi. Investor dapat memasukkan instruksi pembelian atau penjualan melalui aplikasi online trading. Perintah tersebut akan diteruskan ke sistem perdagangan bursa untuk diproses ya. Kemudian peran dari perusahaan sekuritas ya. Perusahaan sekuritas berfungsi sebagai perantara perdagangan efek antara investor dan bursa efek. Tugas perusahaan sekuritas meliputi 1. Menyediakan platform perdagangan, 2. Menyediakan layanan analisis investasi, 3. Menyediakan fasilitas pembukaan rekening, 4. Menjalankan transaksi nasabah, 5. Memberikan edukasi investasi. Kemudian kegiatan belajar yang kedua yaitu strategi analisis dan manajemen risiko dalam online trading ya. Pasti ada risikonya juga ya. Kemudian kita masuk pada poin A yaitu jenis-jenis order dalam online trading. 1. Market order ya. Pemerintah membeli atau menjual saham pada harga pasar saat itu ya. Keunggulannya apa? Eksekusi cepat langsung. Kelemahannya apa? Harga transaksi tidak selalu sesuai dengan harapan investor. Yang kedua, limit order. Pemerintah membeli atau menjual saham pada harga tertentu yang ditetapkan investor. Keunggulannya apa? Investor dapat mengendalikan harga transaksi. Kelemahannya apa? Order belum tentu terlaksana apabila harga pasar tidak mencapai batas yang ditentukan ya. Jadi ada limitnya ya, di limit. Ini mau pakai uang per hari misalkan 5 juta. Jadi kalau ada transaksi di atas 5 juta itu tidak bisa. Yang ketiga yaitu stop loss order. Perintah otomatis untuk menjual saham apabila harga mencapai batas kerugian tertentu. Tujuannya apa? Membatasi potensi kerugian investasi yang lebih besar. Yang keempat, take profit order. Perintah otomatis untuk menjual saham ketika target keuntungan tertentu telah tercapai. Tujuannya mengamankan keuntungan investasi. Jadi ada semuanya. Kalau harga belinya berapa, maunya keuntungannya berapa, misalkan harga belinya dulu 1 juta misalkan, kemudian kita mau jual secara otomatis di atas 1,5 juta misalkan, itu otomatis kalau sudah ada yang nawar 1,6 otomatis itu terjual ya, terjual secara otomatis karena sudah ada tool-toolnya itu. Kemudian analisis, kita masuk pada analisisnya. Analisis dalam online trading ya. Yang pertama, analisis fundamental ya, analisis terhadap kondisi perusahaan melalui laporan keuangannya, pertumbuhan labanya, dividennya, prospek usahanya. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk analisis fundamental adalah untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham, nilai yang ditentukan dari dalam dari perusahaan itu sendirinya. Yang kedua, analisis teknikal, analisis yang menggunakan grafik harga, volume perdagangan, tren pasar, pola pergerakan harga. Analisis teknikal ini lebih banyak digunakan oleh trader jangka pendek. Nah, trader jangka pendek tidak lebih dari setahun ya. Kemudian manajemen dalam risiko ya. Manajemen risiko dalam online trading ya. Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam keberhasilan investasi. Strategi manajemen risiko meliputi apa saja? Diversifikasi, menyebarkan investasi pada berbagai saham atau instrumen. 2. Menentukan stop loss, membatasi kerugian maksimal yang dapat diterima investor. 3. Menentukan target profit, menetapkan target keuntungan sebelum melakukan transaksi. Yang keempat, mengendalikan emosi. Investor harus menghindari keputusan berdasarkan rasa takut, fear, atau keserakahan, greed. Yang kelima, menggunakan dana siap investasi. Investor tidak dianjurkan
menggunakan dana kebutuhan pokok atau dana darurat untuk aktivitas trading, nggak boleh. Kemudian etika, ada etikanya juga ya. Etika dalam online trading ya. Investor harus mematuhi prinsip-prinsip etika dalam perdagangan efeknya. Beberapa bentuk pelanggaran yang dilarang. 1. Insider trading. Perdagangan saham menggunakan informasi material yang belum dipublikasikan kepada masyarakat. Nggak boleh curang ya. Yang kedua, market manipulation ya, tindakan mempengaruhi harga saham secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan, juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, wholesale ya, transaksi semu yang dilakukan untuk menciptakan kesan adanya aktivitas perdagangan. Yang keempat, front running, yaitu pialang melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi sebelum menjalankan perintah nasabah. Nggak boleh juga ya. Nggak ada perintah dari nasabah meromoroh ini. Kemudian keuntungan dan kelemahan. Jadi kalian harus sudah tahu keuntungan dan kelemahan online trading itu apa. Keuntungan online trading cepat dan praktis ya. Biaya transaksi relatif lebih rendah, dapat dilakukan dari mana saja. Kemudian informasi pasar tersedia secara real time, mudah memantau portofolionya ya. Kemudian kelemahannya apa? Risiko keputusan impulsif ya. Ada yang tahu impulsif apa? Keputusan impulsif apa? Ada yang tahu? Halo? Waduh, tidur semua ini ya. Apa? Keputusan impulsif. Ada yang tahu? Keputusan atau pilihan yang dibuat secara Mendadak, pinter ya. Kemudian ketergantungan pada teknologi dan internet, potensi keamanan cyber, dan yang keempat risiko over trading, dan yang kelima memerlukan disiplin yang tinggi. Jadi sering melek gitu ya, sering melototi HP-nya, melototi laptopnya ya. Jadi harus sering-sering memang ya. Tahajudnya nggak ada. Jadi ada plus minusnya ya. Kemudian strategi sukses dalam online trading ya. Untuk menjadi investor atau trader yang sukses diperlukan beberapa strategi, yaitu 1. Memiliki rencana investasi yang jelas ya. Ke arah mana dulu investasinya ya. 2. Memahami profil risiko pribadi ya. Menggunakan analisis yang tepat, menerapkan manajemen risiko, disiplin terhadap strategi yang telah dibuat ya. Terus meningkatkan literasi keuangan, kemudian menghindari spekulasi yang berlebihan. Ada juga yang pakai joki ya, joker. Aku nitip wis, kamu yang kamu yang melaksanakan, aku tak invest saja. Bisa. Biasanya awal-awal untung, lama-kelamaan hilang. Baik, kita masuk pada latihan soal. Latihan soal. Yang pertama, jelaskan pengertian online trading dan manfaatnya bagi investor. Online trading kegiatan jual beli aset keuangan melalui internet. Kenapa? Kegiatan jual beli aset melalui platform digital kan. Masa gitu tadi? Online. Iya Ustaz, kurang lebih begitu. Online trading masa gitu tadi? Ya?
Ada yang tahu tadi apa online trading itu? Sebagai salah satu perkembangan teknologi di dunia investasi. Di dunia investasi, tadi nggak ditulis ya. Online trading adalah sistem perdagangan efek yang dilakukan secara elektronik melalui internet menggunakan platform perdagangan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Ya. Yang kedua, jelaskan proses pembukaan rekening untuk melakukan online trading. Gimana caranya? Caranya pembukaan rekening untuk melakukan online trading? Lewat mana? Lewat platformnya, Ustaz. Lewat platformnya. Ya, lewat aplikasi yang disediakan. Nggak dicatat berarti ya. Buka lewat mana saja? Satu, membuka rekening efek pada perusahaan Sekuritas sekuritas. Kedua, membuka RDN. Apa RDN itu? rekening dana nasabah. Oke. Terus melakukan verifikasi data. Terus menyetor dana investasi sebelum melakukan transaksinya. Sama seperti apa itu? Kalau kalian di Shopee Pay ya, Shopee Pay atau apa Dana atau apa itu ya. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis order dalam online trading. Ada berapa tadi? Order, ada market order, ada limit order, ada stop loss order, ada take profit order, dan ada yang lainnya. Oke. Yang keempat, mengapa manajemen risiko sangat penting dalam online trading? Mengapa? Karena Untuk menghindari kerugian. Karena apa? Menyebarkan investasi pada berbagai saham atau instrumen. Itu portofolio. Mengapa manajemen risiko sangat penting? Karena dalam online trading gimana? Mengandung ketidakpastiannya, sehingga investor perlu membatasi kerugiannya, risikonya ya, menjaga modalnya biar gak hilangnya, kemudian meningkatkan peluang keberhasilan investasinya ya. Kalau mau aman-aman ya jangan ikut. Terus yang kelima, jelaskan perbedaan analisis fundamental dan analisis teknikal dalam online trading. Bedanya fundamental dan teknikal. Kalau fundamental, analisis terhadap kondisi perusahaannya. Kalau analisis teknikal, analisis yang digunakan untuk yang dianalisis apanya? Pergerakan harganya dan perdagangannya. Follow perdagangan. Oke, masuk ke apa ini? Tes formatif ya, tes pilihan ganda.
Transaksi jual beli efek yang dilakukan melalui internet disebut online trading, online trading. Ya, Peter. Yang kedua, rekening yang digunakan untuk menampung dana investor disebut rekening dana nasabah, rekening dana nasabah, Peter. Dan yang 11 kita tujuh. ketiga, pemerintah membeli atau menjual saham pada harga perintah kok pemerintah terus. Perintah membeli atau menjual saham pada harga tertentu disebut market order, masa. Hah? Limit order. Hah? Yang B. Yang apa? Perintah B. membeli atau menjual, perintah. oh ya, limit order, Ustaz. Limit order. Yang keempat, analisis yang menggunakan grafik harga dan volume perdagangan disebut Analisis teknikal, analisis teknikal. Yang kelima, salah satu bentuk pelanggaran dalam pasar modal. Apa? Salah satu bentuk pelanggaran dalam pasar modal. insider trading, Insider trading, ya, menggunakan informasi material yang belum dipublikasikan. Oke. Lanjut ya. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan yang ke-9. Membuat sendiri portofolio dan investasi di reksadana. Oke. Kita akan lanjut, masih bertahan ya. siap Ustaz. Bertahan, baik.